Yang Mulia Patih, Raja telah menerima pesan dari Hindia Belanda yang berisi ancaman kepada kita. Bacakan, Mahesa. Penguasa Lalim wajib dihancurkan. Penghancuran kapal Hindia Belanda dan perampasan aset di dalamnya adalah tindakan pencurian. Ini adalah penghinaan. Belanda rupanya ingin menghina hukum tawang karang kita, Yang Mulia. Bagaimana mungkin hukum tawan karang tak diketahui oleh pelintas di Laut Buleleng? Apa perintah Raja kepada Patih? Titah perang, Yang Mulia. Belanda harus ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hukum tawan karang adalah tradisi leluhur Buleleng yang telah diwariskan sejak ratusan tahun yang lalu. Kalian benar, ini penghinaan. Sekian banyak pedagang asing yang melintasi Laut Buleleng. Hanya Belanda saja yang berani mempertanyakan warisan leluhur kita. Yang Mulia Patih, Trisula dan Kris ini siap menghadapi ancaman Belanda. Manggala, bagaimana kesiapan pasukan kita? Kita memiliki 14.500 prajurit terlatih, Yang Mulia. Lalu, bagaimana dengan senapan kita, Kita Ali? memiliki 1.500 pasukan senapan, Yang Mulia. Gusti, tunjukkan akibat dari menghina tawan karang kita pada kompeni itu. Ibu, ayah, aku akan berdoa di pura untuk kemenangan pasukan kita. Mahesa, sampaikan balasan pada kompeni itu. Hukum tawan karang tidak takut pada apapun. Buleleng siap berperang. Aku akan menemui raja. Baik, Yang Mulia. "5.000 pasukan di sayap selatan ini kalian pecah menjadi 2, masing-masing 3.000 di selatan tengah, lalu 2.000 di wilayah perairan selatan." Tapi Mahesa, kekuatan Belanda lebih banyak di dekat Gunung Suci. Meletakkan 2.000 di perairan akan membuat kekalahan yang lebih besar di pihak kita. Menurutmu begitu? Benar, Mahesa. Konsentrasi Belanda di wilayah daratan bukan perairan. Sebaiknya 5.000 pasukan tetap di sayap selatan. Sejauh ini kita telah kehilangan hampir 1.000 pasukan. Kalian harus berhati-hati. Belanda sangat licik. Mereka membawa pasukan dari Jawa dan Madura. Kali ini mereka baru kehilangan 200 pasukan saja. Lebih banyak kehilangan daripada mereka. Belanda berhasil mendesak kita dari sisi barat. Aku akan laporkan pada raja bahwa kali ini kita harus puputan. Ayah, aku mendengar pasukan kita akan habis-habisan kali ini. Benar anakku, jaga ibumu. Kita harus saling menguatkan. Gusti, semoga Sang Hyang Widi senantiasa melindungimu. Hatiku perih tidak siap dengan puputan ini, tapi aku selalu mendoakanmu. Kami berangkat, ayo Mahesa. Ayah, aku mendengar bahwa Belanda berhasil mendesak puputan jajaran pasukan kita. Kemarin ibu berkali-kali tak sadarkan diri saat hilang kabar darimu. Aku tidak apa-apa, tapi Alit dan Manggala hampir kehilangan hidup mereka. Gusti, Belanda telah banyak melukai kita. Bagaimana aku dapat bertahan? Apapun tidak akan terjadi selama aku hidup. Aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini. Di perang ini, Belanda selalu berhasil mendesak kita, padahal jumlah pasukan mereka lebih kecil daripada kita. Hanya dengan 2.400 pasukan saja. Bagaimana bisa? Mahesa, jangan lupa mereka juga melibatkan pasukan wilayah Lombok. Seolah Belanda mengepung kita dari barat dan timur. Berarti negeri tetangga kita ikut menyerang kita. Benar, Putri. Licik mereka. Patih, apa yang akan kita lakukan? Akan puputan di perang jagal ini, aku akan meminta bantuan kepada kerajaan Karangasem. Bila kita terdesak, kita harus lari ke gunung Batur Patih. Ya, apapun yang terjadi, kita tidak akan menyerah. Hingga tahun 1849, Perang Bali terus berkobar. I Gusti Ketut Jelantik melakukan perlawanan, mempertahankan daerahnya sampai titik darah penghabisan.